Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita masih belajar mengenai materi negosiasi. Yang sebelumnya kita belajar membuat narasi negosiasi, juga membuat drama negosiasi. Itu kalau dipraktikkan pasti dalam bentuk lisan. Sekarang kita membuat negosiasi dalam bentuk surat. Nah, ini ya yang disebut surat penawaran. Apa itu surat penawaran? Dan kenapa surat penawaran ini masuk dalam proses negosiasi? Nah, kita kaji bersama. Surat penawaran adalah surat yang dibuat untuk menunjukkan maksud suatu pihak yang ingin menjalin kerjasama bisnis dengan pihak lain. Kerjasama bisnis yang bagaimana? Nah, ini dijelaskan lagi. Bentuk kerjasama tersebut biasanya untuk kegiatan jual beli. Nah, ini ya, masuk dalam jual beli, berarti ini kan ada proses negosiasi. Jual belinya apa saja? Bisa barang, jasa, atau penawaran kerjasama bisnis. Nah, ini ya. Nah, surat penawaran tersebut di sini ya. Surat penawaran tersebut dibuat karena ada permintaan penawaran dari calon konsumen. Namun tidak jarang produsen atau distributor juga memberikan surat penawaran umum kepada konsumen atau subdistributor. Nah, ini maksudnya surat penawaran itu dibuat karena ada konsumen yang ingin mengetahui atau membeli produk kita. Nah, atau bisa juga ini di sini. Jadi dia tidak perlu menunggu konsumen ingin mengetahui, tapi dia juga ingin memperkenalkan kepada konsumen sehingga konsumen itu tahu produk kita. Nah, itulah surat penawaran. Selanjutnya kita belajar apa sih fungsi dari surat penawaran ini? Kenapa kita harus membuat surat penawaran ini? Nah, di sini kita jelaskan juga fungsi dari surat penawaran. Yang pertama, sebagai cara untuk memperkenalkan suatu produk kepada pihak lain. Nah, jadi perkenalan itu selain mungkin bisa melalui promosi di televisi ataupun juga di gambar-gambar yang ada di pinggir jalan, di pamflet, slogan ataupun apapun yang ada di jalan, itu kan kita juga perlu membuat perkenalan dalam bentuk surat yang akan kita tujukan ke suatu instansi atau di suatu perusahaan. Nah, ini. Yang kedua, sebagai salah satu cara untuk melakukan kegiatan promosi suatu produk. Masih berhubungan dengan yang satu tadi ya. Di sini adalah kegiatan promosi. Nah, kalau kita membuat surat penawaran, yaitu surat kemudian dia tertulis jelas di situ, nanti kita juga akan tuliskan promosi yang ada. Bisa berupa potongan harga, diskon, atau hadiah-hadiah yang bisa didapat konsumen bila membeli atau menggunakan jasa kita ya. Nah, yang ketiga, untuk meningkatkan pemasaran produk yang ingin dijual, baik itu barang atau jasa. Nah, jadi tidak hanya berhenti hanya promosi-promosi di televisi atau melalui gambar di pinggir jalan atau di tempat-tempat umum, fasilitas umum ya. Jadi membuat surat penawaran ini juga untuk meningkatkan penjualan barang atau produk ataupun jasa yang kita punya. Nah, itu gunanya.
Kemudian yang keempat, sebagai sarana menjalin kerjasama dengan pihak lain. Nah, jadi di sini ya, jadi kalau seumpama kita sudah menawarkan dan ada konsumen yang membeli produk kita, kita pun nanti bisa menawarkan lagi dalam bentuk surat ke konsumen yang sudah biasa membeli barang ke kita. Kalau konsumen tersebut sudah biasa membeli barang ke kita, kita punya produk baru, itu dia konsumen tersebut bisa membeli lagi. Nah, itu kan sudah merupakan jalinan kerjasama, jadi langganan gitu ya dalam arti kata. Yang kelima, untuk membantu memperluas jaringan bisnis. Nah, di sini ya. Jadi, surat penawaran itu dibuat kemudian diedarkan ke banyak tempat, banyak konsumen. Jadi, nanti konsumen dari manapun, nah itu tahu produk kita. Nah, itu termasuk memperluas jaringan bisnis. Nah, itu fungsinya. Selanjutnya tujuannya. Nah, di sini kita juga belajar tujuannya ya. Tujuannya untuk memberikan penjelasan mengenai suatu produk, baik itu barang dan jasa, serta menjelaskan rincian harganya. Nah, kalau sama promosi atau iklan di televisi maupun gambar-gambar di fasilitas umum kan kurang rinci. Sedangkan kalau surat penawaran yang ditujukan ke lingkupnya mungkin lebih kecil, itu nanti dia ada rincian penjelasan mengenai jenis barangnya, mulai modelnya, gambarnya, bentuknya, warnanya, kemudian harganya, itu kan terinci jelas di surat penawaran tersebut. Nah, kemudian di sini berikut saya berikan struktur dan contoh surat penawaran. Nah, ini ya, saya berikan secara gambaran lengkapnya ya. Nah, ini bentuknya surat penawaran. Strukturnya apa saja? Nah, susunannya apa saja? Ini saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, kop surat atau kepala surat. Kop surat ini berisi nama instansi atau perusahaan berikut dengan identitas. Nah, di sini saya bacakan. PT Maju Jaya Cemerlang, perlengkapan furniture dan alat kerja perkantoran. Jalan Hidup Raya 50, Surabaya. Dan ini kurang lengkap ya, harusnya diberi apa? Ya, betul. Nomor telepon berikut dengan email perusahaan ya. Kemudian struktur yang kedua adalah tanggal surat, tanggal pembuatan surat, yaitu tanggal 1 Februari 2021. Nah, di sini mungkin kamu bertanya ya, Bu, kok nggak pakai kota, biasanya kan kota, tanggal. Nah, di sini tidak perlu dituliskan kota. Kenapa? Karena di kop ini sudah menjelaskan kotanya di mana. Jadi kan jelas kalau ini kotanya di Surabaya, jelas ini pembuatan suratnya kan di Surabaya juga. Jadi karena untuk menghilangkan unsur kemubaziran, jadi tidak perlu dituliskan nama kota lagi ya. Nah, kemudian yang ketiga, struktur yang ketiga adalah nomor lampiran perihal surat. Nah, nomor surat di sini ya, itu tiap instansi atau perusahaan itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Tapi intinya dalam nomor surat itu berisi nomor suratnya sendiri, yaitu ini ya, 001, kemudian inisial instansinya, nah ini PT.MJS yang kepanjangnya adalah PT Maju Jaya Cemerlang, garis miring ya, dipisahkan, masing-masing dipisahkan oleh garis miring.
Kemudian selanjutnya itu adalah di sini penulisan tanggal dan bulan surat tersebut dibuat, yaitu tanggal 1 bulan 2 yaitu Februari. Dan yang terakhir adalah tahun. Nah, selanjutnya adalah lampiran. Lampiran di sini tertulis satu berkas. Satu berkas itu bisa satu berkas itu artinya lebih dari satu lembar. Jadi jumlahnya lebih dari satu lembar, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, lampiran ini adalah di luar dari surat ini sendiri, yaitu biasanya kalau dalam penawaran, lampiran ini berupa brosur. Nah, brosur yang berisi gambar produk atau jasa yang akan dijual. Berikut dengan rincian harganya. Selanjutnya yang ketiga, perihal. Nah, jelas ya perihal, karena ini surat penawaran ya berarti perihalnya ya surat penawaran, karena penawaran di sini adalah barang ya ditulis barang, kalau jasa ya ditulis jasa, atau kerjasama ya kerjasama gitu ya. Masuk ke struktur keempat. Nah, ini adalah alamat yang dituju. YTH titik Kepala SMA Gigi 1 Jalan Duku Kupang Barat 1/2 Surabaya. Nah, pakai YTH ya di sini ya. Biasanya kan ada kepada YTH, Bu. Nah, itu mubazir lagi karena kepada dan YTH itu satu makna. Jadi kita ambil yang paling baku. Yang paling bagus itu YTH. Kepanjangan dari yang terhormat, gitu ya. Kemudian kita masuk ke bagian 5. Ini adalah salam pembuka. Ya, dengan hormat koma. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ke-6, paragraf penutup. Bersama surat ini, kami dari PT Maju Jaya Cemerlang bermaksud untuk berterima kasih kepada kesetiaan Bapak dalam menggunakan produk furniture dari perusahaan kami. Selain itu, kami bermaksud untuk menawarkan produk terbaru kami. Nah, ini pembukanya. Di sini sudah jelas ya isi pembukanya. Jadi, penawaran ini ternyata SMA Gigi 1 ini sebelumnya sudah pernah membeli produk di perusahaan tersebut. Jadi dia juga mengucapkan terima kasih karena sudah pernah membeli menggunakan produk furniturnya. Nah, kalau seumpama kamu akan menawarkan ke perusahaan yang baru kenal produkmu, ya gampang, tinggal kamu hilangkan ucapan terima kasihnya ini. Jadi ya ditulis begini saja. Bersama surat ini, kami dari PT Maju Jaya Cemerlang yang bergerak dalam bidang perlengkapan furniture dan alat kerja perkantoran akan menawarkan produk terbaru kami. Itu saja. Atau menggunakan kata-kata yang lain ya, terserah kalian. Mungkin kamu juga memiliki referensi surat penawaran yang lain, itu harus ya. Jadi kamu juga membuka referensi contoh surat-surat penawaran yang lain. Kemudian kita masuk ke bagian ke-7. Nah, yang ke-7 ini adalah bagian betul isi. Nah, isinya ya inti dari surat penawaran. Produk terbaru yang kami tawarkan adalah meja panjang untuk kegiatan bekerja para guru. Menggunakan kayu dari pohon jati, meja terbaru ini bisa tahan lama lebih dari 10 tahun. Spesifikasinya bisa Anda lihat di bawah ini (2). Maaf ya, bukan Anda ya di sini ya. Karena tadi kan apa? Betul, Bapak ya. Jadi ini saya ganti Bapak ya, Andanya diganti. Spesifikasinya bisa Bapak lihat di bawah ini (2). 1.
meja NXL, jenis barang, meja kerja, harga 8 juta rupiah, cara pembayaran kredit atau debit. Nah, kami berharap Bapak berminat dan tertarik untuk menggunakan produk terbaru kami. Sebagai bentuk loyalitas, kami akan memberikan potongan harga 15% apabila ingin membelinya saat ini. Informasi lebih lanjut mengenai produk terbaru bisa Bapak dapatkan dengan cara menghubungi kami. Ini juga ditambahi ya, sama dengan yang bagian nomor 1 tadi, kamu tambahi di sini nomor WA kamu sebagai staf pemasarannya ya, nomor WA dan email ya. Menurut saya memakai nomor WA saja ya, karena nomor WA itu lebih komunikatif, karena semua orang itu semuanya menggunakan nomor WA dan itu lebih cepat penghubungannya. Nah, jadi nomor 7 ini isi ini berisi mengenai produk apa sih yang akan kamu tawarkan. Kemudian ada promo-promo apa. Nah, di sini kan ada potongan harga, kemudian cara untuk menghubunginya kemana. Nah, jadi dituliskan juga nomor yang bisa nomor telepon, ataupun di sini yang saya tekankan nomor WA yang bisa dihubungi untuk membeli produk tersebut. Nah, baru kemudian kita masuk ke 8 paragraf penutup. Demikian penawaran kami. Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih ya. Dan yang terakhir, yang ke-9, ini adalah salam penutup beserta dengan tanda tangan nama terang. Hormat kami PT Maju Jaya Cemerlang. Atau di sini kamu tulis ya jabatannya boleh. Staf pemasaran PT Maju Jaya Cemerlang atau manajer PT Maju Jaya Cemerlang. Tanda tangan, di sini tanda tangan, nama terang, Danta Alfa Rendra. Nah, ini adalah bentuk surat penawaran berikut dengan beserta dengan strukturnya yang sudah saya jelaskan. Ya, jadi saya ulangi lagi ya. Untuk struktur pertama adalah kop atau kepala surat. Di sini yang ketinggalan di sini adalah ya betul ya, nomor telepon dan email. Dan yang kedua di sini adalah tanggal surat pembuatan, tanggal pembuatan surat, maaf. Kemudian yang ketiga, nomor lampiran perihal. Yang keempat, alamat yang dituju. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, paragraf pembuka. Yang ketujuh di sini ya yang lebih panjang ya. Lebih panjang di sini ada 1 2 3 4. Ini adalah masuk isi. Dan isi ini di sini saya ada kelirian karena sudah menyebutkan Bapak. Jadi di sini andanya diganti Bapak, dan di sini adalah disertakan nomor WA staf pemasarannya ya, atau nomor WA email orang yang membuat surat ini. Dan yang 8 adalah paragraf penutup 9. Nah, ini adalah salam penutup beserta tanda tangan nama pembuat suratnya. Jadi di sini PT-nya ini sebelum kata PT bisa ditambahi jabatan pembuat suratnya ini apa gitu. Nah, ini adalah contoh beserta struktur surat penawaran barang ya, lebih menuju ke barang ya. Nah, selain contoh yang saya berikan, kamu juga mencari referensi contoh surat penawaran yang lain sebagai pembelajaran kamu bila nanti ada soal membuat surat penawaran. Nah, gitu ya anak-anak ya. Nah, semoga kalian paham, semoga jelas penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.